Selamat pagi Ibu dan Bapak Kalyana Mita, sahabat Dhamma. Terimalah salam dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tachia Mitofo, Sotihotu. Ya, sesuai dengan lagu tadi, melangkah dalam Dhamma ya. Ada juga kata dharmanya, tapi kenapa? Agak kepotong ya slide-nya. Pada pagi hari ini mungkin saya tidak membahas banyak sutta, tapi ingin mengajak Anda semua, saya, membawa Dharma atau Dhamma kembali ke rumah. Nah, ini yang cukup menarik. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai Dharma selalu ke wihara, retret meditasi. Tapi ada yang ingin membawa gak bahwa sesungguhnya apa yang membuat kita menjadi bahagia saat ini sekarang ketika kita berada di wihara, perasaan yang sama ini dibawa ke rumah. Tapi saya akan membawa atau mengingatkan kembali bahwa masyarakat Buddhis ini ada empat macam, dibagi menjadi dua kelompok pertama adalah Pabajita, dua kelompok berikutnya adalah Garawasa. Pabajita, biku dan bikuni, termasuk juga calonnya Samanera dan Samaneri, tapi sesungguhnya waktu di zaman Buddha disebutnya hanya dua ini. Dan Garawasa adalah upasaka dan upasika. Pertanyaan bagi kita dan terutama bagi Anda. Siapa di sini yang belum upasaka, upasika? Kenapa belum? Karena kalau dalam struktur masyarakat Buddhis, kita hanya baru bisa diakui kalau menjadi seorang upasaka, upasika. Mungkin ada yang bilang, Romo, saya usia masih di bawah 17 tahun. Boleh gak menjadi seorang upasaka, upasika? Boleh. Mungkin pertanyaan berikutnya, Romo, kalau saya menjadi seorang upasaka, upasika, kemudian ganti agama, dosa gak? Jawabannya apa? Nah, udah tahu, tapi kenapa gak mau jadi upasaka, upasika? Tapi kalau gak dosa, lalu kalau gitu buat apa menjadi upasaka, upasika? Ibarat seseorang yang sudah memegang mutiara di tangan. Mutiara ini adalah mutiara Dharma. Dan karena ketidaktahuannya berharganya mutiara di tangan kita, akhirnya kita melepas, mengganti dengan sesuatu yang bukan mutiara. Nah, ini perumpamaan saya ketika seseorang dari ajaran Buddha mencari ajaran lain. Sayang nggak? Mutiara yang kita pegang, tetapi kita belum tahu nilai mutiara di tangan kita, sehingga kita rela untuk menggantinya. Dan biasanya menggantinya nanti di transisi-transisi kehidupan kita. Kalau dari remaja karena ikut teman, ketika menjadi pemuda karena ikut pasangan, dan ketika sudah usia lanjut karena sakit. Loh, kenapa karena sakit? Mulai frustasi, kok nggak sembuh-sembuh penyakit. Datang satu pemuka ajaran lain, tahu-tahu didoakan sembuh. Sebetulnya bukan sembuh, tetapi ada piti di sana, kegiuran. Kita merasa sukacita, sehingga rasa sakit ini dikalahkan oleh rasa sukacita. Dan kita berasumsi sembuh. Dan akhirnya kita pindah. Dan yang terakhir, transisi kehidupan manusia ketika meninggal. Kenapa meninggal? Kok bisa ganti agama, Romo? Ada yang tahu bagaimana caranya? Kenapa, Ibu? Nah, yang hidup langsung mengkonvert yang meninggal. Sering banyak terjadi. Dekat kok, dekat tetangga Dharmasuka di Grand Heaven. Nah, ini yang
transisi ya. Baik, saya lanjut lagi. Saya mengambil satu artikel dari jurnal yang dikeluarkan oleh orang yang berkebangsaan Amerika yang bernama John Kelly. Dari artikelnya berjudul The Buddha's Teaching to Lay People. Lay people adalah kelompok masyarakat yang kedua, upasaka dan upasika. Dan kalau dilihat berdasarkan data yang dia teliti, karena ini data ya, kita bicara secara ilmiah. Dari 5 nikaya di dalam Sutta Pitaka, di sini dapat tergambarkan berapa banyak ajaran Buddha yang langsung kepada perumah tangga ataupun tidak langsung kepada perumah tangga. Nah, saya menggambarkan ini karena kita sering terjebak tadi. Tadi saya menanyakan menjadi upasaka, upasika. Saya belum bertanya kepada Anda semua, siapa di sini yang akan mendaftarkan diri menjadi seorang samanera, samaneri? Oh, nggak ada. Belum ada. Yakin? Nah, yakin ya Anda belum mendaftar ya? Ada yang sudah punya cita-cita. Romo, saya planning 3 tahun, 5 tahun lagi jadi samanera, samaneri. Belum ada. Atau belum terpikirkan semua. Dari data ini, total suta untuk rumah tangga dari 6072 hanya ada 390 suta. Jadi berapa persen? 390 dibagi 6072, berapa persen? Berapa? 4, sekian, hampir 5%. Nah, ini penggambaran ya. Dan di sana Buddha ketika membabarkan suta untuk perumah tangga, ada yang direct dan indirect. Itu ada yang tadi itu. Ada yang punya nama ataupun yang tidak mempunyai nama, karena saya pernah membawakan topik membaca suta. Suta itu biasa ada nama. Jadi kalau kayak tidak direct ada nama, biasa nama kota atau nama peristiwa, Kosambi Sutta. Dhamma Cakkappawatana Sutta itu nama event, bukan nama tempat. Adita Pariyaya Sutta, Sutta tentang api. Nah, tapi ada yang mempunyai nama, misalkan Diga Janu Sutta, diberikan kepada Diga Janu. Ananta Pindika Sutta, diberikan kepada Ananta Pindika. Rahulo Wada Sutta, diberikan kepada Rahula. Nah, ini Anda pegang dulu ya. Kemudian, saya memberikan satu contoh. Ini ajaran Buddha terdapat dalam satu sutta, dan ketika diberikan pengarahan tentang sutta ini, yang mendengarkannya mencapai pencerahan. Nah, siapa tahu Anda ada yang di sini ketika membaca ini juga mencapai pencerahan. Kalau begitu perumah tangga, kamu harus melatih dirimu seperti ini. Aku tidak akan melekat pada mata. Kesadaranku tidak akan bergantung pada mata. Aku tidak akan melekat pada bentuk, suara, bau, rasa, sensasi sentuhan. Kesadaranku tidak akan bergantung pada sensasi sentuhan dan seterusnya. Sutta ini adalah sutta yang diberikan kepada Ananta Pindika. Ananta Pindika Sutta. Pada saat sutta ini diberikan, Ananta Pindika sedang sakit. Dan Buddha mengutus Sariputta. Jadi yang memberikan arahan ini adalah bukan Buddha, tetapi yang Arya Sariputta. Diiringi juga dengan Ananda. Nah, ketika sutta ini diberikan,
Nanti akan ada satu hal yang cukup menarik. Anantapindika bertanya, kok dia nggak pernah mendengar ajaran semacam ini? Jadi, karena Anantapindika ketika mendengarkan arahan dari Yang Arya Sariputa, beliau menangis. Sehingga Yang Aryananda bertanya, jadi tenggelam di sini adalah tenggelam dalam kesedihan atau tidak? Tenggelam dalam kegiuran atau tidak? Itu arti kata tenggelam, bukan dicelupkan ya, tidak. Saya tidak tenggelam dan tidak tenggelam, hanya saja sudah lama sekali saya melayani sang guru. Karena Anantapindika adalah perumah tangga yang mendukung kebutuhan secara material untuk Buddha. Dan kepada para biku yang mengilhami hati saya, namun belum pernah saya mendengar ceramah tentang hal ini, Dhamma seperti ini. Karena yang diajarkan Sariputa adalah agar tidak melekat dari indera. Kalau dulu saya pernah memberitahu kepada Anda bahwa bagian dari Abhidhamma itu ada yang diajarkan. Cakunca, rupeca, caku, winyana. Dari adanya objek muncul kesadaran mata. Nah, sekarang tidak melekat terhadap kesadaran itu sendiri. Nah, Romo, ini tentang apa ya? Saya jadi bingung. Nah, tapi Anantapindika mengerti hal ini. Dan jawaban dari Sariputa, ceramah Dhamma seperti ini, perumah tangga, tidak diberikan kepada umat awam berpakaian putih. Ceramah Dhamma seperti ini diberikan kepada mereka yang meninggalkan keduniawian. Waduh, Romo, saya kalau gitu belajar Abhidhamma salah dong. Saya belajar meditasi salah dong. Tidak. Ajaran Buddha bisa dipelajari oleh semua, namun kita mempunyai prioritas. Yang pertama tadi, kalau berdasarkan sutta dari John Kelly, ada 390 sutta. Itu dulu yang didahulukan. Kenapa? Karena kita perumah tangga. Dan seperti Anantapindika diajarkan. Tapi kondisinya, karena beliau sedang sakit, dan mungkin usianya tidak lama, makanya dianggap meninggalkan keduniawian, makanya langsung diajarkan. Jadi perumah tangga boleh belajar, tapi mereka yang meninggalkan keduniawian. Siapa di sini yang sudah mau masuk surga? Mau, ada satu. Ada yang lain? Loh, Anda mau kemana semua? Masih mau di bumi ini? Nah, ini pertanyaan yang harus kita jawab. Ini akan menjadi PR bagi kita. Agar kita jangan mencampurkan semua ajaran Buddha yang khusus untuk para pabajita. Kita pelajari karena kita merasa iri. Kenapa para anggota sangga tampak begitu tenang, tampak begitu bahagia, tampak begitu damai? Saya mau seperti mereka, tapi kita belum mau mengganti jubah kita. Kita belum mau menghilangkan mahkota kita, tapi mau bahagia seperti mereka. Pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan oleh Digajanu atau Vyagapaja. Jadi Digajanu itu punya sebutan Vyagapaja. Jadi kalau Anda membaca sutta, ada Vyagapaja Sutta, ada Digajanu Sutta. Ini adalah orang yang sama. Nah, dia juga bertanya kepada Buddha, Buddha, kok bisa ya sangga begitu tenang, damai, bahagia? Saya mau dong seperti dia. Nah, ini nggak bisa seperti ini. Karena ya Buddha tahu kan, Digajanu masih berkeluarga.
masih melakukan tugas sebagai kepala rumah tangga, tugas sebagai seorang suami, tugas sebagai seorang ayah. Jadi Buddha tidak memberikan ajaran seperti ini. Kalau Anda ingat, Buddha memberikan Digajanu adalah Ua Kasa. Masih ada yang ingat? Utana Sampada, Araka Sampada, Kalyana Mita, sama Jiwikata. Siapa yang tidak ingat? Jangan yang ingat, yang tidak ingat. Uakasa ini yang dipakai untuk kita sebagai perumah tangga, bagaimana kita bisa eksisten muncul dalam kegiatan ekonomi kita. Ini yang Buddha ajarkan. Jadi Buddha juga seorang motivator untuk perumah tangga. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Kalau tadi ada penggambaran dari John Kelly dan Anantapindika Sutta. Jadi di sini saya terinspirasi dari buku tulisan Jack Canfield yang berjudul sama dengan topik. Jadi saya mengambil topik beliau, membawa Dharma kembali ke rumah. Dan dari dua buku ini ada 2 jilid. Jadi nanti saya berharap apa yang saya sharingkan pada hari ini dapat menginspirasi kita semua langsung berbondong-bondong ke toko buku konvensional, habiskan semua buku yang ada di rak buku tersebut yang berjudul Membawa Dharma Kembali ke Rumah. Di sana ada beberapa intisari, tapi saya hanya mengambil beberapa saja, ada 4. Yang pertama, kesadaran dalam berkeluarga dengan mempraktekkan Buddha Dharma. Jadi ketika kita bicara tentang sila, bukan hanya ketika kita di wihara, ketika seseorang sedang memperhatikan kita, tapi bagaimana sila ini bisa kita terapkan di rumah bersama-sama dengan keluarga. Jadi kita mengajak anggota keluarga, bukan meminta atau memaksa, tidak. Tetapi mengajak ini adalah dengan menunjukkan kita berlatih. Jadi saya mengambil contoh bukan artinya saya paling benar, tidak. Hari-hari tertentu saya meminta istri saya, yuk vegetarian. Akhirnya istri saya memasak atau memesan makanan vegetarian. Anak saya pun juga ikutan vegetarian tanpa harus ada yang dipaksa atau merasa keberatan. Dan kita memberitahu tujuannya untuk apa, bukan sebatas ritual. Sampai-sampai anak saya yang paling kecil kalau dengar kata samcan, enak gak? Dia tidak mau makan. Saya sampai agak khawatir, waduh, ini bagaimana? Karena keseringan. Karena mama mertua saya dan papa mertua saya juga seorang vegetarian full. Jadi ya itu, karena sering dengan interaksi dengan mama mertua, jadi bukan hanya oleh saya, tapi oleh mama mertua saya, anak saya jadi terbiasa. Sehingga menjadi sulit kalau mendengar kata samcan. Apakah yang membawa dampak yang kurang baik? Untuk sosial mungkin iya, tapi untuk spiritual malah bagus. Jadi saya nggak perlu ngajak makan samcan karena mahal. Beberapa event akhirnya saya bilang, kalau kita sudah tersedia di meja makan, kita makan tidak apa-apa. Tapi kalau kita harus melakukan, nah itu baru diajak. Sila pertama. Nah ini kita memberitahu, bukan sebatas menanamkan dogma. Jadi kita berpraktek latihan, kesadaran. Dan waktu makan, mungkin di antara kita ada yang, siapa yang makan di sini berdoa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya langsung makan.
Tidak apa-apa selama Anda yang langsung makan mempunyai aspirasi. Jadi saya pun juga mengajarkan anak saya, yang pertama makan itu harus dihabiskan dan beraspirasi. Aspirasinya saya tidak mengajarkan dalam bentuk doa, tetapi menimbulkan kesadaran dari mana makanan ini ada dan bagaimana effort untuk menghasilkan makanan itu di atas meja makan dan manfaatnya untuk apa. Nah, kesadaran tentang ini yang perlu dibangkitkan. Bukan hanya sebatas kita berdoa, semoga semua makhluk berbahagia. Tapi begitu saudara yang lain mau ngambil, ditepak tangannya, nggak boleh. Tapi mendoakan untuk semua bahagia. Nah, ini yang dimaksud, dan di dalam buku itu juga ada kesadaran dalam berkeluarga dengan mempraktekkan Buddha Dharma. Jadi kesadaran ini ya bagaimana orang tua memperlakukan anak. Sigalo Wada Sutta itu benar-benar bisa diterapkan. Bagaimana kita, misalkan ada makanan sisa, kita kasih ART. Tapi kita perhatikan dulu makanan sisa ini memang layak makan atau tidak. Ini kesadaran. Jadi ajaran Buddha bukan berarti tidak bisa diterapkan. Sigalo Wada Sutta ini yang bisa diterapkan. Hak dan kewajiban dengan 4 arah mata angin atas dan bawah, 6 arah. Ini yang benar-benar kita dapat praktekkan, bukan sebatas konteks teori atau kontekstual. Yang kedua, maksimalkan potensi sebagai perumah tangga. Tadi saya tanya Anda sebagai samanera samaneri, nggak ada yang mau angkat tangan. Tapi di sini siapa yang mau memberikan dana makanan kepada anggota sangga? Mau semua kan? Kalau Anda semua yang di ruangan ini menjadi anggota sangga, siapa yang memberi dana makanan kepada anggota sangga? Nah, tapi kalau Anda tidak memaksimalkan potensi sebagai perumah tangga, artinya secara ekonomi masih pas-pasan, bagaimana bisa memberi dana kepada anggota sangga? Jadi harus kita maksimalkan kemampuan kita sebagai perumah tangga. Tapi jangan bilang, Romo, kan kita mesti jujur, jadi kalau ngambil cuan saya kecil-kecil aja. Anda mau ngambil cuan besar atau cuan kecil, itu tergantung Anda. Tapi caranya yang benar. Jangan bilang, wah modal saya kecil, biasa kan? Pedagang biasa begitu, modal saya kecil, untungnya tipis. Tidak perlu langsung dibahas ke sana. Dan jangan takut jika ada margin yang besar. Di kantor saya ada 2 kelompok sales, yang satu takut kalau marginnya besar. Tapi yang satu, selama ada kesempatan dan caranya baik, kenapa enggak dapat margin besar? Saya mendorong sales yang kedua ini dibandingkan sales yang pertama. Karena di kantor saya sales. Balik kepada kita sebagai umat Buddha perumah tangga, maksimalkan potensi, kemudian menjalin networking sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena untuk mendukung ajaran Buddha. Seperti pagi ini saya ada kerja bakti. Saya izin kepada RT saya. Mohon izin Pak RT, saya ada tugas di wihara pada minggu hari ini. Jadi saya tidak ikut. Nah, saya tekankan kata wihara. Supaya mereka tahu keberadaan saya. Karena mayoritas ya tetap di perumahan saya Muslim. Namun mereka juga menghargai. Nah, hal-hal yang seperti ini jangan sepelekan. Jangan menyepelekan posisi Anda sebagai perumah tangga. Perumah tangga adalah pendukung utama sangga. Tanpa perumah tangga, anggota sangga akan mengalami kesulitan.
Dan yang ketiga, belas kasih. Munculkan compassion di dalam rumah tangga. Dimulai dari orang terdekat kita. Istri, suami, anak. Kalau masih ada kakak, masih ada 2 orang tua kita. Kita di sini bicara meta, tapi kalau bicara ke anak masih dengan intonasi yang tinggi. Kan kalau Anda lihat meme yang sekarang lagi beredar, yang katanya anak suka main gadget, kemudian ada cara modern agar anak berhenti main gadget. Ada yang tahu caranya bagaimana? Aidik atau anakku ya. Kamu boleh main game jam sekian sampai sekian. Menurut Anda, anak ini akan berhenti atau tidak? Nah, akhirnya meme-nya yang kedua adalah menggunakan cara konvensional. Ada yang tahu cara konvensional? Biasa mak-mak nih yang pakai. Hah? Kenapa? Dengan cara apa? Langsung dibentak dan ngambil sesuatu atau ngambil sendal. Berhenti gak anaknya? Kalau di meme berhenti, memang berhenti sebentar, tapi ntar mungkin sembunyi-sembunyi mulai lagi. Nah, hal yang seperti ini juga yang harus dimunculkan dalam keluarga. Seperti yang saya sering contohkan. Anak, semua yang punya anak sayang gak kepada anak? Sayang ya. Anaknya pulang jam 1 pagi. Kalau anaknya pulang, bapak emaknya ngapain? Yang pertama apa? Marah. Yang kedua, marah. Yang ketiga, marah. Katanya sayang sama anak, tapi kok marah-marah-marah. Nah, ini adalah bagaimana dengan ajaran Buddha kita memahami. Karena sebetulnya kalau ajaran Buddha lebih didalami, kita tidak mempunyai hak untuk anak kita. Tapi kalau kita bisa memberikan arahan yang benar, anak kita akan mengikuti arah tersebut. Yang masalah kita nggak yakin memberikan arah ini benar atau enggak kepada anak kita. Sehingga akhirnya munculnya apa? Otoriter kita untuk memastikan anak ini tetap di jalurnya. Yang tadi, cara konvensional dengan suara yang tinggi, gimik tubuh, ngambil sendal, sepatu, ya, rotan, sapu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Munculkan compassion. Compassion ini nanti akan berkembang kepada keluarga. Lebaran tahun kemarin ya, berapa bulan yang lalu, istri saya, kita beli makanan homemade, kue homemade. Mereknya juga homemade, bukan endorse ya, bukan. Kemudian belinya kelebihan istri saya. Maksudnya sih mau beli, cuman kok jadi lebih ya. Ya udah, ke tetangga yang dekat yang sedang akan merayakan Idul Fitri diberikan. Ternyata datangnya bertubi-tubi. Waktu dikasih kue dia ngasih sesuatu. Tapi ternyata 1 hari kemudian dikirimin kembali. Akhirnya istri saya kirim kembali. Saya bilang, ini mau sampai kapan kirim-kiriman? Nah, ternyata hal tersebut dapat memicu. Nah, ini juga part of dari compassion. Karena kita merasa turut bahagia juga. Ada mudita di sana. Hasil kembangan dari compassion. Nah, dicoba dimunculkan dalam keluarga. Jadi bukan sebatas teori. Kita meditasi meta bawana. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluknya yang mana? Pokoknya semua Romo, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Masalahnya kalau yang tidak terlihat itu muncul di hadapan kita, katanya didoakan, mendoakan. Tapi kenapa kalau muncul kita kabur atau Anda kabur?
Nah, dahulukan yang terlihat. Saya diajarkan oleh senior saya, jangan pernah takut terhadap hantu. Hantu tidak dapat menyakiti manusia. Tetapi manusia dapat menyakiti manusia yang lainnya. Serangan hantu dibandingkan serangan hiu, ikan hiu. Lebih nyata ikan hiu dibandingkan hantu. Nah, hal yang seperti itu. Dan yang keempat dan untuk yang terakhir, penerimaan dan keseimbangan emosional. Dengan kata lain, Anda, kita mempunyai yang namanya UPK. Anda datang pagi-pagi kemari sebetulnya untuk apa sih? Kan tidur hari Minggu bisa lebih siang. Soalnya Senin sampai Jumat harus bangun pagi ngantar anak sekolah, kerja. Tapi kenapa mau datang kemari? Karena untuk balancing. Membalance daily activity kita atau keseharian kita yang sekarang. Mungkin Anda sedang mencari sesuatu. Mungkin kita berinteraksi melepas kepenatan dengan berbicara di luar hari biasa. Nah, ini salah satunya balancing UPK di sana. Keseimbangan, bagaimana keseimbangan ini bisa Anda rasakan. Dengan adanya keseimbangan ini, dilema-dilema dalam kehidupan dapat dikurangi. Contoh, umat Buddha nggak boleh jualan daging. Memang betul. Di dalam Sanawija Dhamma yang ada 5 usaha, salah satunya itu memang daging. Tapi karena kita hanya mengambil kesimpulan seperti itu, apakah orang yang sedang berjualan daging sekarang harus besok meninggalkan usahanya? Kalau dia langsung meninggalkan usahanya, bagaimana dengan keluarganya? Ini yang diperlukan keseimbangan dan penerimaan yang secara emosional. Jadi kita nggak mempunyai dilema kalau ini seimbang. Biasanya dilema terjadi karena ada ketidakseimbangan. Balancingnya kurang. Nah, ini yang harus perumah tangga umat Buddha dapat memahaminya dan bagaimana mengembangkan kebijaksanaan kita dalam berkeluarga. Seperti saya pernah bilang kepada Anda, saya sales, kemudian ada prinsipal datang, prinsipalnya biasa dari Korea, Jepang, China, mereka terbiasa minum alkohol. Dan menurut Anda, saya akan minum atau tidak? Kata siapa? Saya dituangkan 1 gelas. Saya minum. Tapi saya berusaha supaya gelas itu tidak kosong. Kenapa? Karena kalau kosong pasti akan diisiin lagi. Kalau kosong, isi lagi. Wah, jadi banyak kan. Walaupun kita tidak mau minum, jadi akhirnya minum terus. Karena ada rasa tidak enak, sungkan, segala macam. Jadi harus pakai trik. Supaya nggak menjadi dilema bagi diri saya. Kenapa? Nanti mungkin saya ketemu dengan Anda, Romo Kresno minum. Padahal minum mah boleh kan ya. Minum alkohol, misalkan. Alkohol pun juga boleh. Tapi saya anggap sebagai minuman sosial. Makanya tadi tidak habis. Sampai makan selesai itu tidak habis. Akhirnya apa? Seret. Karena itu biasa saya suka minta makanannya berkuah. Ini out of topic sedikit. Ada kawan saya, ternyata ini berdasarkan ilmu medis. Yang benar itu makan tanpa minum. Jadi kawan saya kalau makan, dia makan habis semua.
Karena itu berdasarkan keyakinannya. Piring sampai bersih, nanti 5 menit dia baru minum. Atau 10 menit dia baru minum. Cara yang sama saya terapkan. Jadi saya belajar, walaupun saya beragama Buddha. Ini cara agama lain. Ada yang seperti itu. Nah, hal yang seperti ini yang harus dimunculkan, balancing dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita sebagai perumah tangga akan ketemu banyak dilema. Anggota sangga ini boleh kasih daging atau enggak ya? Nah, dilema. Kalau saya nyiapin daging, artinya saya melanggar sila pertama dong. Dilema. Munculkan keseimbangan dahulu. Kalau dana ya dana. Kalau daging ya kalau supaya tidak menghindari yang pertama, gampangnya tinggal beli yang sudah tersedia. Bukan request. Pak, besok sediain ya 10 ayam penjantan yang masih seger. Sama mujair ya atau gurame yang masih seger ya. Tapi jangan bawa tanah. Itu udah pesen. Kalau mesen sila pertama. Dan jangan campur adukan semua kasus menjadi satu. Tadi, kalau saya berbuat ini karma baik atau karma buruk. Tapi terus saya berbuat begini lagi, karma baik atau karma buruk. Nah, kayak cerita Robin Hood. Robin Hood itu karma baik atau karma buruk? Robin Hood, ada yang kenal Robin Hood? Nah, mencuri dari yang kaya untuk memberikan kepada yang miskin. Pukul rata, superhero, pahlawan. Tetap mencuri mah tetap karma buruk. Berbuat dia memberikan kepada yang lain, karma baik. Tapi jangan langsung dilanjutkan lagi dengan kalkulator karma. Plus minusnya berapa, Romo? Jangan sampai terjebak di sana ini, karena tidak ada keseimbangan. Akhirnya kita mencari yang benar-benar kita bisa pegang. Ini yang akhirnya terjadi. Nah, saya berharap dengan apa yang saya sharingkan pada hari ini, dengan nantinya akan jauh lebih detail jika Anda membaca buku dari Jack Cornfield, Membawa Dharma Kembali ke Rumah. Karena saya bertujuan juga supaya kita semua mempunyai literasi atau pengetahuan dengan membaca. Ini saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau Anda perhatikan gambar-gambar yang tadi saya hasilkan menggunakan AI Creator Image. Jadi saya mendeskripsikan kata-kata tadi kan, kalau yang ini misalkan ini hasil AI. Jadi bukan ada yang memang seperti ini saya foto, enggak. Tetapi ini menggunakan AI, sama juga seperti ini, semuanya AI. Jadi kalau Anda mencari gambar yang serupa, tidak akan ketemu, karena ini hasil generator. Nah, yang poin keempat tentang keseimbangan, penerimaan, dan keseimbangan secara emosional juga ini harus diperhatikan. Dengan adanya AI, kita bagaimana? Nah, artinya apa? Kita harus bisa belajar juga supaya seimbang. Demikian dari saya, terima kasih. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Romo Kresna Bodoyo. Terima kasih Romo. Kami menyediakan sesi tanya jawab untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedharma. Pertanyaan bisa disiapkan melalui 2 metode, yakni pertanyaan lisan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, silahkan angkat tangan dan maju ke depan.
Atau pertanyaan tertulis bisa tulis di kertas yang sudah ada di depan kursi Bapak Ibu. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Kepada petugas dipersilahkan. Untuk lagu kedua kita nyanyikan lagu berjudul Love is Miracle pada halaman 115. Kehidupan yang serba tak pasti, hidup pun kian terasa sulit. Hati yang resah terus berkelana hanya untuk mencari kedamaian. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmoni? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. Sulitkah meraih ketenangan? Mungkinkah cara hidup yang tak harmonis? Jangan lupakan kasih di dalam hati yang membawa kedamaian bagi kita. Sungguh mukjizat kasih di dalam hati pancarkan pada umat manusia, menghapus rasa dendam dan kebencian, memberi damai di setiap hati yang memiliki. Love is a miracle, love is a miracle, bringing a happiness and peaceful to everyone. So let the love shining in our heart, 'cause we know love is miracle. 爱是那么神奇，爱是那么神奇，带给我们快乐、幸福和平静的感觉，让这份爱放光在我们心，因为爱是那么神奇。我知道爱那
那么深情。Terima kasih Robin. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami buka sesi pertanyaan lisan dulu. Dipersilahkan jika ada yang mau maju ke depan untuk bertanya. Kalau belum ada, kita akan masuk ke... Oh ada? Oke, boleh. Namo Buddhaya Romo. Tadi kan ceritanya tentang berumah tangga ya Romo. Kebetulan kan saya berumah tangga. Jadi yang saya ingin tanyakan bagaimana memunculkan motivasi yang secara dari dalam diri tulus dari anak-anak untuk ikut ke wihara Romo. Karena dilemanya anak-anak suka ke wihara itu karena kayak dipaksa Romo. Padahal saya sudah menjelaskan manfaat dari kewihara. Kemudian sometimes mereka cerita bahwasanya kadang-kadang di sekolah ada kejadian keberuntungan yang muncul tiba-tiba. Saya sudah jelaskan juga itu bukan unyu-unyu muncul keberuntungan itu karena sudah ada timbunan karma baik dan di saat dibutuhkan muncul. Nah ini kenapa kita harus ke wihara. Tapi tetap nggak efektif Romo, tetap ke wihara dipaksa. Jadi ada tipsnya Romo mungkin. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu. Anaknya ada berapa? 2. Usia? Oke. Ini yang 12 ya? Ya. Sebelum saya memberikan tips, saya memberikan gambaran ketika anak saya usia 2 tahun, saya sudah membawa ke wihara sampai SMA. Anak pertama. Anak yang kedua selisih 2 tahun dari anak saya yang pertama. Dan karena dia tidak kan baru anak saya yang kedua, artinya yang ini belum kan. Nunggu sampai 2 tahun saya baru ajak lagi ke wihara. Suka atau tidak, yang penting pokoknya saya membuat pola setiap minggu ke wihara. Sampai muncul anak saya yang ketiga, 12 tahun selisihnya dari anak saya yang pertama. Sama juga, tapi yang ini malah dari sejak usia belum 1 tahun sudah ke wihara. Bukan wihara sih sebetulnya. Tempat saya berorganisasi. Jadi saya udah libatkan. Anak saya yang pertama dan kedua, mereka terbiasa ke wihara. Pokoknya setiap hari Minggu udah naik atas motor. Dulu saya masih naik motor. Mau hujan, badai, wah keren ya hujan, badai. Pokoknya ke wihara, non-stop. Ini akhirnya menjadi pola. Bukan masalah suka atau tidak. Tapi dari pola, akhirnya mereka terbentuk komunitas. Yang membuat anak menjadi suka karena dia punya komunitas. Anak saya yang ketiga tidak mau ke tempat lain selain sekolah minggunya yang sekarang. Karena dia sudah punya komunitas. Nah, jadi tipsnya, mengajak itu bukan berarti memaksa, tetapi sedang membentuk pola. Dan berikan atau carikan komunitas yang sesuai. Kalaupun di sekolahan, dengan adanya dia berkomunitas, akhirnya ada penanaman konsep dogma. Saya katakan karena masih kecil belum ngerti, jadi dogma yang masuk. Dan dia hanya sebatas menerima, tidak mempertanyakan. Terima. Dan kemudian dia berinteraksi di luar sekolah minggunya. Contoh, anak saya yang terutama yang ketiga lumayan komunikatif. Dia bertemu dengan anak-anak yang seusia
tapi autis atau ADHD. Nah, dia menyebutnya spesial dia tidak menyebut disorder, anak berkebutuhan sosial, kebutuhan spesial. Nah, dia menyebutnya itu. Dia tidak membeda-bedakan. Karena di sekolah minggu diajarkan untuk sama. Nah, jadi tipsnya yang pertama, ajak. Tunjukkan. Kenapa? Karena sedang membentuk yang kedua, komunitas. Karena kalau tanpa ini, yang tadi saya katakan, kita belum yakin mengarahkannya orang tua benar atau tidak. Jadi ya harus kita yang orang tua yang harus mengajak. Bukan memaksa. Mungkin kata lainnya memaksa iya, tapi kan orang tua juga datang. Bukan dipaksa, karena ada beberapa orang tua ngajak anaknya sekolah minggu, anaknya ikut kelas sekolah minggu, orang tuanya pada ngerumpi. Ini paling banyak. Ekayana, Tanjung Duren, sampai membuat dhamma kelas 1, dhamma kelas 2. Kenapa? Karena orang tuanya mau ngawasin anak-anaknya kebetulan pecah tempat. Sehingga Ekayana memfasilitasi untuk orang tua yang anaknya di sini dhamma kelas 1, untuk orang anaknya yang di sini dibikin dhamma kelas 2. Bayangkan, dan mereka punya dhamma kelas umum. Jadi ada 3 dhamma kelas pada saat yang sama, dan ada kebaktian umum 4. Yang akibatnya beberapa minggu lalu saya salah jadwal. Yang ngundang saya ternyata Ekayana Arama. Ekayana Arama ngundang saya, Ekayana Serpong undang, Ekayana Arama juga undang. Ya udah, jadi saya selisih jadwal karena saya mencatat hanya Ekayana. Saya lupa kalau ini ada banyak. Saya kebetulan harus menggantikan, pada saat itu jadwal saya digantikan oleh Pak Handaya Kartajaya. Beliau seorang pemerhati Borobudur. Jadi jadwal saya di switch. Nah, itu akibatnya. Nah, kembali ke pertanyaan Ibu itu. Dan kepada orang tua yang lain juga sama. Tunjukkan kita sebagai role model, kita datang ke wihara. Untuk apa? Ikut dulu aja. Tapi ini kan komunitasnya nih agak terlalu jauh nih usianya dengan kita. Nanti mendengarkan jadi bingung. Waduh, ini nyampe apa enggak? Tapi ditemukan dengan komunitas yang sama. Anak saya kalau hari Minggu diajak kemari, nggak mau, sekolah Minggu dulu, baru boleh pergi. Bayangkan. Dia pilih sekolah Minggu dulu supaya ketemu dengan teman-temannya. Selesai itu boleh pergi. Kalau enggak dia nggak mau. Saya ajak ke tempat lain yang ada sekolah minggu, nggak mau. Dia pernah ikut, dia bilang lebih enjoy yang existing sekarang. Nah, bisa sampai seperti itu. Karena memang dari usia yang dini. Tapi apakah terlambat? Tidak ada kata terlambat. Siapa di sini yang sering mendengar lagu-lagu Buddhist worship? Belum ada yang dengar. Siapa yang tahu kegiatan Buddhist worship? Belum juga. Waduh, saya mengiklankan Buddhist worship, nanti saya minta fee nih dari Ko Irwan Nusantara. Buddhist worship didirikan dengan latar belakang seorang foundernya. Dia percaya anaknya akan tetap di Buddhis. Ternyata begitu ganti komunitas, anaknya pindah jalur. Hanya dengan terus dia tanya anaknya. Nah ini yang jarang orang tua lakukan. Bertanya kepada anaknya. Dan dia bertanya, kenapa kamu tertarik ke ajaran ini? Anaknya langsung bilang, saya nggak tahu panggilnya papi atau dedi ya. Di sini nyanyi-nyanyi, puji-pujian, enjoy. Bapaknya langsung bikin yang sama, namanya Buddhist worship. Dan eventnya apa?
penyampaian Dhamma Desana di antara lagu seperti yang tadi dilakukan, tetapi dibuat menjadi satu tema. Lagu-lagunya dipilih sesuai dengan tema yang diceramahkan. Dan anaknya balik lagi jalurnya, kembali ke jalur. Itu happy ending kan? Nah, jadi Buddhist worship sekarang berkembang. Nah, itu yang dulu dibilang ada yang jingkrak-jingkrak di wihara. Boleh apa enggak? Bukan masalah boleh atau tidak. Tujuannya untuk apa? Karena membentuk komunitas. Karena di sini mungkin ada yang merasa, aduh ini ceramah kok isinya khotbah terus, kapan nyanyinya nih? Tapi ada yang suka dengan nyanyi-nyanyian. Akhirnya diarahkan ke sana dan klop. Komunitas itu sekarang berkembang. Jadi dulu ada yang namanya Sadu. Sekarang namanya menjadi Sadu United. Kayak sepak bola ya. Ada Kalyanamita Project. Ada Buddhist Worship. Ini adalah grup-grup band anak-anak muda yang harus kita dorong. Mereka ini Buddhis semua. Karya lagunya bagus-bagus. Nanti cari di YouTube. Itu saja dari saya, 2 tips. Ajak, temukan dengan komunitas yang kedua. Jadi jangan pernah mempertanyakan juga kenapa kita harus datang ke wihara. Karena kita nggak tahu pola kita. Tapi kalau saya mencoba membentuk pola itu, termasuk diri saya sendiri, supaya saya terpola setiap pagi bangun harus ke wihara dimanapun wihara itu berada. Karena saya terkadang diundang kemari, jadi kadang saya mesti kemana. Nah itu yang saya kondisikan. Tapi saya kondisikan juga tadi yang poin keempat, keseimbangan. Saya menanyakan jadwal keluarga saya jika saya menerima undangan dari wihara. Lopo, saya manggil istri saya Lopo. Tanggal sekian saya diundang. Oke gak? Oh kita gak ada jadwal, okein aja, oke. Itu loh. Saya juga menanyakan. Jadi kalau ada yang mengundang saya terus saya tidak bisa, jangan salahkan saya, tanya istri saya. Seperti itu ya, terima kasih. Masih ada lagi yang ingin bertanya secara lisan? Kalau tidak, saya masuk ke pertanyaan yang tertulis ya Romo. Ada 4. Jadi yang pertama, membuat orang dalam topik membuat orang lain berbahagia. Jika mendapatkan suami atau istri yang selingkuh, apa kita harus diam saja membiarkan mereka berbahagia? Ini pelepasan tingkat tinggi, function. Kalau Anda bisa lakukan, lakukan. Tapi kalau tidak bisa, balik Anda atau yang tadi bertanya adalah berumah tangga, emosi munculkan. Tapi sekarang banyak meme yang menggambarkan pertemuan mereka yang selingkuh. Pasangan yang menemukannya itu tidak emosi, hanya mungkin satir ya, dibilangnya satir bahasanya. Kok kamu mau ya mencari pasangan yang seperti ini? Kalau nggak salah yang terjadi di Sulawesi ya, istrinya itu model, suaminya selingkuh bukan model. Jadi kalau dilihat secara fisik, istrinya itu mungkin 9 poinnya, kalau yang di sini poinnya 6. Tapi kenapa suaminya mau kemari? Nah, tapi ini juga untuk introspeksi. Saya mendengar 2 minggu lalu di radio Smart FM, kita mempunyai pasangan biasanya itu yang setara, sama seperti Buddha kan, setara. Atau kita lebih rendah, atau pasangan kita lebih rendah. Pada saat mencari kita nggak tahu, kita maunya cari yang setara. Bahkan mau cari yang lebih tinggi dari kita. Masalahnya cuma satu, yang lebih tinggi dari kita mau gak mau dengan kita. Contoh, yang lebih ganteng mau gak pacaran dengan yang wanita biasa-biasa saja. Atau
wanita yang cantik mau gak pacaran dengan pria yang biasa-biasa saja? Biasanya mereka mencari yang setara. Nah, hal yang menjawab pertanyaan tadi, yang pertama, emosi silakan, bukan langsung function, jangan. Artinya Anda sudah, kecuali memang udah namanya apa ya, pasrah, ya udahlah apa aja terjadi. Tapi bukan seperti itu. Sebagai perumah tangga emosi akan muncul. Tapi yang kedua, introspeksi. Kenapa hal itu terjadi? Bukan setiap kali, nanti kalau dia menikah lagi, kejadian lagi, function lagi. Artinya ada yang something wrong dong dengan orang ini. Kenapa sampai diselingkuhi? Nah, jadi masalah diselingkuh ini atau menyelingkuhi ya dilihat dulu masalahnya apa. Bukan langsung supaya orang berbahagia. Nah ini tidak seimbang. Poin yang keempat. Mengkonsepkan supaya makhluk lain berbahagia tapi Anda menderita. Ini salah. Jika kita ingin membuat orang lain bahagia, yakinlah bahwa diri kita tidak menderita. Ini yang harus dipegang. Jangan, saya pernah mengatakan di sini, saya tidak tahu ada yang masih ingat atau tidak. Saya tidak mau menggunakan kata berkorban. Yang saya mau katakan, saya memang mau melakukannya dan saya tahu konsekuensinya. Jadi jangan melaksanakan kayak suami istri, saya kan udah berkorban hidup sama kamu sekian tahun. Nah, artinya dia terpaksa. Nah, jadi introspeksi. Yang ketiga baru Anda mau melepas dengan kerelaan hati, silakan mendoakan dia bahagia. Kalau tahu memang ternyata pasangannya celamitan, ya mendingan dilepas. Daripada ini kan dipendam dalam hati, makan hati dibilang, ya mendingan dilepas. Malah mendoakan semoga yang pasangan berikutnya berbahagia, itu bagus. Tapi hampir tidak mungkin doanya. Soalnya yang pertama emosi kan, susah. Kita harus realistis. Tapi yang kalau muncul introspeksi, itu bisa. Tapi biasanya introspeksi ini dilompatin. Kita langsung muncul judgment, penilaian. Dia menyelingkuhi saya. Dia menyakiti saya. Dia salah. Saya yang benar. Itu yang muncul. Jadi seperti itu. Jadi jangan membuat orang lain bahagia dengan membuat diri kita menderita ya. Itu tidak bijaksana. Terima kasih Romo Ya. untuk jawabannya. Pertanyaan kedua, Namo Buddhaya Romo, boleh bagi kiat-kiat balancing dan managing kehidupan kerja yang ketat, keluarga, dan anak-anak. Terima kasih. Kalau hal seperti itu saya masih belajar, tapi Anda bisa belajar dari Pak Yusti nih. Di sini ada Pak Yusti dengan beberapa senior di sini. Tapi kalau ditanyakan kembali kepada saya menyediakan waktu untuk yang bukan pekerjaan. Saya menyediakan waktu untuk keluarga selain bekerja. Itu saja. Kenapa? Karena saya menemukan dengan saya berorganisasi, saya belajar. Dan hasil belajarnya saya berikan untuk keluarga. Hasil belajarnya saya berikan atau terapkan di tempat kerja. Sehingga di kantor saya berani bilang ke direksi yang lain. Dari semua direksi yang masih belajar cuma saya loh. Saya jadi men-challenge mereka. Kalau kalian nggak pernah belajar, bagaimana bisa untuk bersaing dengan perusahaan lain? Ya karena di tempat organisasi saya banyak pimpinan-pimpinan perusahaan lain. Jadi kan saya sering tukar pikiran. Saya belajar. Nah, hal itu yang saya men-challenge kepada kawan-kawan saya. Nah, tips yang lainnya, ya mungkin saya menyadarinya sedikit terlambat, tapi untungnya tidak sampai terlambat.
pendukung utama kita tetap adalah keluarga. Ketika saya demam berdarah tahun 2015, anak saya yang kecil itu tidak menemui saya hampir 1 minggu karena saya dirawat di rumah sakit 11 hari. Darah saya tinggal 7.000 trombositnya. Jadi harus totally bed rest. Nyampe rumah sakit, anak saya langsung memeluk saya. Bayangkan, anak usia 2 tahun, belum 2 tahun. Karena anak saya lahir 2013, 2015. Bisa langsung memeluk, nangis. Koko sama cicinya masih ketawa-tawa. Ini yang kecil nangis. Nah, hal yang seperti ini kan membangkitkan bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk keluarga. Nah, bagaimana value-value ini bisa kita berikan untuk keluarga? Saya memberitahu kepada anak saya yang cowok, karena dia tentu harus menjadi kepala rumah tangga. Kamu lihat Dedi bagaimana? Kalau harus ceramah kemari, harus ini sibuk sendiri. Kamu melihat ada manfaatnya gak? Saya tanyain kepada anak saya, supaya dia tahu fungsional, bukan profesi ya. Pandita itu bukan profesi, tapi fungsional. Oh, Dedi bantu banyak orang di rumah duka, perkawinan, harus ceramah. Nah, menurut kamu, Dedi perlu gak full time jadi pandita? Tapi saya bilang, kuliah kamu harus bayar sendiri. Dedi belum tentu mampu bayar uang kuliah kalau Dedi full time jadi pandita, meninggalkan pekerjaan. Sepertinya jangan deh. Nah, ini saya sebetulnya sedang mencoba memberikan gambaran bahwa saya tidak hanya memilih satu sisi spiritual. Sini saya tinggalkan. Tidak, supaya anak saya juga dapat melihat balancing yang sedang saya lakukan. Tapi jangan muncul pertanyaan atau menanyakan kepada saya, Pangeran Siddhartha kok boleh? Saya pernah menjawab kepada orang yang bertanya hal itu kepada saya. Pangeran Siddhartha meninggalkan keluarga. Sebelum beliau meninggalkan keluarga, beliau mempunyai istana 3 musim. Sekarang yang mau meninggalkan keluarga untuk spiritual, sudah punya belum istana 3 musim? Kalau sudah punya boleh. Nah, itu anekdotnya ya, atau meme-nya. Nah, balancing ini. Nah, jadi kembali ke managing yaitu, ini yang setiap orang bisa berbeda-beda. Tipsnya, keluarga nomor 1, spiritual nomor 2, tempat kerja nomor 3. Ini prioritas saya. Prioritas Anda itu bisa berbeda tergantung usia. Kenapa? Karena mungkin aja orang tua mapan tapi belum punya pasangan. Nah, boleh di switch. Jangan ikuti yang cara saya, tapi disesuaikan. Yang pasti, bos besar di kantor saya, kalau saya bilang jam 3 sore saya harus datang ke Grand Event, dia tidak perlu nanya ngapain. Dia udah tahu fungsional saya. Bahkan kalau ada klien-klien utama yang meninggal, dia langsung telepon, Kres, bisa mampir gak ke Grand Event? Kalau enggak ke Jabar Agung, kalau enggak. Saya duluan yang dikirim. Karena familiar dengan rumah duka. Nah, hal ini kan ada benefit juga kan di kantor kan. Urusan GA bisa saya pegang. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk jawabannya. Pertanyaan ketiga, Namo Buddhaya Romo, bagaimana caranya apabila kita mau menjadi Pabajita, Samanera, Samaneri, Bhikkhu atau Bhiksuni, tetapi belum mendapatkan izin dari orang tua, keluarga, suami, atau anak-anak? Terima kasih. Yang pertama izin dari keluarga. Karena kan kalau izin dari orang tua ketika zamannya Rahula, Raja Sudodana udah komplain ke Buddha. Ini kalau begini terus habis keturunan, semua masuk jadi sangga. Nah, jadi yang pertama izin. Dan yang kedua memang harus izin ya, tetap harus izin. Kenapa? Tinggal Anda yang mempertimbangkan izin ini masih diperlukan ketika Anda sudah cukup usia.
Dan yang kedua, kesehatan. Jangan karena berpikir sangga ada yang merawat, ya udahlah, saya lagi sakit-sakitan, biarlah saya dirawat di dalam sangga. Nah, ini malah nyusahin sangga, nyusahin umat. Nah, yang ketiga, silakan hubungi sangga terdekat Anda. Anda mau masuknya ikut jalur yang mana? Kenapa? Ada yang Aradu Tangga. Kalau Anda nonton film The Believers di Netflix, ada yang nonton Believers? Belum. Segera nonton. Film itu akan segera hilang dari net. Kayaknya belum hilang. Believers menceritakan bagaimana perkembangan bukan perkembangan ya, tapi polemik yang terjadi di anggota Sangga Thailand. Tadi saya sebutkan ada biku Dutangga, ada biku kota. Ini dua ordo yang berbeda. Ketika biku Dutangga, biku hutan, mau menjadi biku kota, dia harus melepas kebikuan yang pertama dan baru masuk ke bikuan yang kedua. Dan mereka ada cara latihan yang berbeda. Nah, dari sana kita bisa belajar. Tapi yang diceritakan dalam film The Believers adalah polemik yang terjadi dalam wihara. Pengaturan manajemen wihara, terjadi fraud dana masyarakat yang dihimpun di wihara. Nah, Anda juga perlu belajar. Tapi saya yakin di Indonesia tidak terjadi hal tersebut. Belum ya, tapi saya berharap itu jangan sampai terjadi. Tapi ini satu hal yang cukup menarik. Film itu film hiburan. Tapi itu bisa memberikan gambaran yang terjadi di Thailand saat ini. Salah satunya penggunaan amulet. Ada yang tahu amulet? Jimat. Ternyata diperjualbelikan. Dan caranya benar untuk membuat amulet. Tapi cara pemasarannya, ini yang kurang tepat. Caranya, saya nggak mau spoil lah. Nanti Anda cari sendiri filmnya. Itu saja dari saya. Terima kasih Romo. Pertanyaan terakhir, Namo Buddhaya Romo. Saya mau tanya gimana terapkan Dhamma di rumah kalau saya yang sendiri beragama Buddha, yang lain agama Kristen. Terima kasih. Ketika berkumpul dengan mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, tidak harus kita pasang label Buddha. Pakai kaos Buddha, dada kita Buddha, nggak perlu. Tapi tunjukkan nilai Anda, nilai yang tidak terlihat. Tadi, bagaimana bisa kesadaran kita munculkan dalam keluarga. Kita memperhatikan semua anggota keluarga kita. Kita munculkan compassion kita dengan keluarga. Bukan dengan compassion, inilah compassionnya Buddhism. Tidak. Anda terlahir di keluarga non-Buddhis, tapi Anda bisa menjadi Buddhis. Anda, tadi saya sudah katakan, Anda yang sedang memegang mutiara. Tunjukkan berharganya mutiara tersebut. Tapi jangan bilang, ini mutiaranya paling bagus loh. Nah, itu sama juga jualan kecap. Tapi tunjukkan bahwa Anda yang memegang mutiara dengan cara apa? Mutiara itu bisa memunculkan sinar. Ketika dia menerima satu sinar, cahaya, mutiara itu akan menimbulkan cahaya yang lebih terang. Nah, munculkan yang cahaya terang tersebut dari diri Anda. Koko saya Kristen sama istrinya. Yang kedua Buddhis KTP. Yang ketiga Muslim sudah meninggal. Yang keempat Buddhis. Yang kelima baru saya. Nah, papa mama saya, papa saya mualaf, mama saya Nasrani. Nah, kalau udah seperti itu bagaimana? Bingung kan? Tapi bisa dijalani dan saya bisa menunjukkan kepada, bahkan kalau ditanya apakah ajaran lain ada yang mengajarkan bakti dengan sujud. Karena Imlek, saya menunjukkan hal itu pertama dalam keluarga, sampai sekarang itu menjadi turun-temurun bagi semua keluarga, anggota keluarga di keluarga saya, termasuk kakak saya yang Kristen. Saya nggak bilang,
Pak, cara Buddhis begini loh. Itu saya katakan kepada papa saya karena waktu saya sujud pertama kali ke papa saya langsung marah-marah. Lu kira gue udah mati? Dipaikui-paikuin segala. Nah, hal yang seperti itu. Jadi tunjukkan nilainya, value Anda. Jadi jangan karena berbeda keyakinan, kita berbeda. Dan kakak saya yang ketiga, ketika meninggal, dengan 2 tradisi. Jadi yang pertama, karena mualaf, anggota keluarganya ada yang muslim, mendoakan dengan muslim. Yang kedua baru saya, secara Buddhis. Dan dikremasi. Ini memang sampai sekarang menjadi tanda tanya. KTP muslim bisa dikremasi. Saya pun juga nggak tahu kenapa bisa. Tapi yang pasti karena kesepakatan keluarga di Jakarta, kan kakak saya meninggal di Magelang. Nah, ya udah, kita supaya gampang merawat jenazahnya disempurnakan dengan cara dikremasi. Nah, jadi seperti itu. Jangan munculkan saya Buddhis. Jadi terkadang koko saya yang kedua suka iseng. Ada Romo nih, ada Romo. Saya sih senyum-senyum aja. Di keluarga saya satu lagi, semua yang usianya lebih senior dari saya memanggil saya Romo. Padahal saya udah bilang, kalau ketemu di wihara boleh panggil Romo, kalau di rumah mah panggil nama karena saya lebih muda. Oh, nggak bisa, spiritual lu lebih tinggi. Siapa yang bilang? Memang ada meterannya, saya bilang. Dan bersyukur salah satu keponakan saya akan menikah bulan depan di wihara ini. Karena itu saya menganjurkan. Jadi harusnya di daerah Kelapa Gading, tapi karena ada beberapa prosedur yang berbeda, terus sempat ditanyakan, terus keponakan saya nelfon, panggil saya kan Cece, Cek, kalau di wihara sini Cece kenal? Kenal sekali, saya bilang. Kamu sudah ketemu? Sudah. Oh ya udah, teruskan aja di sana. Nah, makanya bulan depan di sini, tanggal 21 September kalau tidak salah, hari Sabtu. Nah, jadi kembali munculkan value sebagai umat Buddha. Jangan labelnya. Karena kalau labelnya kita sama aja, tidak ada bedanya dengan mereka yang jargon saya yang paling benar. Tidak. Tapi coba sebagai umat Buddha manfaatnya apa? Dengan adanya manfaat itu kita ingin membuat orang lain berbahagia. Seperti sekarang saya cuap-cuap, apakah memang betul agama Buddha baik? Menurut saya baik. Dan saya memberikan banyak contoh-contoh kebaikan yang saya dapat. Ini yang makanya pada pagi hari ini membawa Dharma kembali ke rumah. Karena saya khawatir, maaf ayah ya, mungkin ayah di sini sudah mengambil keputusan sebagai pabacita, tapi makanya tadi saya nanya dulu, ada yang bersedia atau enggak. Ternyata audiensnya lebih banyak yang belum mau. Nah, jadi topik hari ini yang memang tepat. Sebagai perumah tangga, coba maksimalkan. Sehingga dengan kita punya potensi yang maksimal, anggota sangga akan menjadi terangkat dengan posisi yang baik dan posisi yang aman. Dibandingkan sekitar 20 tahun yang lalu, anggota sangga mau kemana-mana itu sulit. Kalau sakit lebih sulit lagi. Tapi sekarang anggota sangga sudah disediakan asuransi. Siapa yang mendukung? Organisasi dan umat. Tapi kalau umatnya semua jadi anggota sangga, mungkin akan berbeda aturannya, mungkin ya. Tapi karena tadi saya bertanya kembali lagi, belum ada yang mau, nah artinya ini kesempatan kita untuk berdana kepada sangga. Tapi jangan sampai kita sendiri tidak mampu. Ini yang harus dibangkitkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Dan saya berharap apa yang diberikan tolong disaring dahulu. Tapi pastikan Anda membaca buku Membawa Dharma Kembali ke Rumah, karangan dari tulisan dari Jack Konfit, sehingga Anda bisa memvalidasi apa yang saya sampaikan pada hari ini.
Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oh, budaya. Namo Mitofo, Gitu. Sotihotu. Terima kasih.